kajian tahdzibul akhlak. Nah, seperti biasa nih ya, saya awali kajian tahdzibul akhlak ini dengan penjelasan tentang ya tahdzibul akhlak ini menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan dan memelihara akhlak. Tahdzibul akhlaknya memelihara, menumbuhkan dan memelihara akhlak. Yang tentunya yang dimaksud adalah al-akhlakul karimah, di mana itulah ya al-akhlakul karimah itu adalah akhlak, warna, bentuk diri lah, bentuk apa ya jadinya ya, bentuk amalan dan bentuk hidup seseorang yang berdasarkan adab Islam, yang berdasarkan ajaran Islam. Nah, ajaran Islam itu yang ditumbuhkan dan dipelihara sampai menjadi al-akhlakul karimah. Nah, kalau bukan dari ajaran Islam gak akan ada al-akhlakul karimah. Ya, ajaran Islamnya itunya yang ditumbuhkan, dipelihara sehingga menjadi al-akhlakul karimah. Nah, di mana al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Nah, unsur terpenting atau salah satu unsur terpenting untuk bisa demikian ya sampai menjadi al-akhlakul karimah itu adalah dengan membersihkan penyakit hati, yang membersihkan seluruh penyakit hati. Nah, karena penyakit hati ini pasti akan sangat gitu ya mengganggu, ya sangat mengganggunya untuk yang tadinya untuk tumbuh dan terpeliharanya adab Islam hingga menjadi al-akhlakul karimah. Hal demikianlah ya nih tahdzibul akhlak gitu ya. Masih dan sudah hampir ke bagian akhir ya. Penyakit hati yang ke-12 yaitu al-ghurur. Ya, penyakit hati yang ke-12-nya al-ghurur, dengan arti kata itu al-ghurur itu arti katanya adalah tertipu. Nah, kalau tertipu pasti celaka nih ya, pasti celaka nih. Ini al-ghurur ini ya secara harfiah gitu terjemahnya adalah tertipu. Nah, definisinya penyakit hati al-ghurur ini adalah tidak merasa bersalah, ya, tidak merasa berdosa, bahkan terasa ini karena ini penyakit hati ini di hati ini rasa nih ya, ya tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, bahkan terasa nyaman dan bahagia ketika melakukan sesuatu yang menjadi atau ketika melakukan sesuatu yang apa sebutannya ya, ketika melakukan sesuatu yang berupa gitu tuntunan hawa nafsu. Hawa nafsu di sini kan tayun pas nama apa kahayang jeung karesep. Nah, kalau sedang melakukan sesuatu yang berasal dari tuntutan hawa nafsu, tuntutan kahayang jeung karesepna, rasanya nyaman dan bahagia, pasti banyak yang kena. Coba pasti banyak yang kena. Banyak gitunya orang Islam lah, kalau kafir kita nggak istilah kafir malah
Banyak orang Islam itu ketika melakukan sesuatu yang berasal dari atau merupakan tuntutan hawa nafsunya itu, rasanya itu nyaman, bahagia, nikmat kayak gituan deh. Padahal itu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kahayang jeung karesepna. Tentu ini sangat bertentangan gitu. Tentu ini karena ini sebagai penyakit hati kan. Mestinya tadi kan ini tahzibul akhlak yang ditumbuhkan, yang dipelihara itu kan adab Islami yang berasal dari ajaran Islam. Mestinya yang diamalkan itu dari ajaran Islam. Biasakan sampai mendarah daging menjadi bentuk diri, itulah al-akhlakul karimah. Nah, kalau ini justru kan bertentangan karena ini bukan dari ajaran Islam, ini berasal dari hawa nafsu, berasal dari kahayang jeung karesepna. Nah, ketika melakukan hal tersebut, rasa nyaman, rasa nikmat, bahagialah yang dirasakan. Gurur berarti tertipu berarti. Nah, kenapa rasa nyaman, nikmat, bahagianya itu ketika melakukan sesuatu yang berasal dari hawa nafsunya? Sangat bertentangan. Seharusnya rasa nyaman, nikmat, bahagia itu apabila melakukan sesuatu yang merupakan tuntutan dari Allah, taat namanya. Itu semestinya yang seharusnya yang mendatangkan rasa nyaman, bahagia, nikmat itu apabila melakukan sesuatu yang merupakan tuntutan, sebutlah tuntunan ajaran dari Allah. Karena kalau melakukan sesuatu yang berasal dari tuntunan atau tuntutan dari Allah itu, itulah taat. Yang dilakukannya disebutnya amal soleh, dan amal soleh itunya yang menghasilkan pahala. Nah, sehingga orang yang kena atau ada penyakit al-ghurur di dalam hatinya adalah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Kan sangat berat sebetulnya nih. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit gurur itu adalah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuntunannya. Kalau tadi kan definisinya ya, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, bahkan terasa nyaman, bahagia, nikmat ketika mengikuti ilahnya, ketika melakukan sesuatu atau mengikuti hawa nafsunya, yang terasa malah nikmat, malah nyaman. Nah, orang yang kena penyakit hati al-ghurur ini adalah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Persis gitu, memang benar gitu, demikian. Sangat bertentangan kan. Mestinya sebaliknya, mestinya seharusnya gitu ya, orang Islam itu muncul atau ada atau munculnya rasa nyaman, tadinya nyaman, bahagia, nikmat ketika melakukan sesuatu itu apabila yang dilakukannya itu tuntunan, itu tuntutan dari Allah. Mestinya demikian. Jadi ini benar-benar tertipu. Kenapa rasa nyaman, bahagia, nikmatnya itu ketika melakukan sesuatu yang berasal dari tuntutan hawa nafsu ya. Nah, ini demikianlah ya, ini selalu ya yang barusan itu saya ulang-ulang gitulahnya.
biar lebih apa namanya ya, lebih mengakar, lebih meresap, lebih mendalam lagi lah gitu ya. Ya seperti itulah penyakit hati al-ghurur definisinya. Jelas seperti yang tadi, karena ini penyakit hati berarti soal hati kan, yaitu rasa nyaman, rasa bahagia, rasa nikmat ketika melakukan sesuatu yang berasal dari tuntunan hawa nafsu jah. Nah, sekarang bagian ini nih, yang kemarin ya, yang kemarin seperti biasanya ulasan dari yang kemarin, yaitu gururnya apa namanya ya, ahli ilmu. Kalau disebut ahli ilmu itu berarti ya katakannya kalau di dalam Islam ini itu kan, ahli ilmu itu sebutannya kiai, ajengan lah, itunya yang itunya kiai, ajengan, ustad, apalah gitunya sebutannya. Kena gurur nggak? Jangan dikira ada gururnya ahli ilmu, tapi ini bukan khusus ustad gitulahnya, bukan khusus kiai. Pokoknya kena kepada siapapun yang berilmu. Karena kepada siapapun yang berilmu dalam arti orang yang sudah punya pengetahuan. Ya, orang yang sudah punya pengetahuan nih. Apa namanya, lebih khusus memang gitunya. Lebih khusus memang ya, ini nih gururnya ahli ilmu itu ajengan, kiai, ustadz dan sebagainya nih. Ada 3 kelompok gururnya. Tapi coba nanti perhatikan lagi nih ya, bahwa ini tidak hanya kena kepada ajengan, kiai, ustaz, bukan, siapapun sama. Yang pertama nih, karena ada 3 nih ya, ada 3 kelompok gitu ya. Yang pertama, kalau disebut terutama kiai, ajengan, ustaz, ya aslinya memangnya. Yang pertama adalah orang yang menggeluti mendalami ilmu agama, tapi hanya jadi pengetahuan. Ilmu agama itu digeluti, didalami, tapi hanya dijadikan kumpulan pengetahuan di kepalanya tanpa pengamalan. Nah, artinya kan sesuai dengan definisinya. Terus yang diamalkan apa? Kalau yang kena gurur kan tadi mengamalkan, melakukan sesuatu yang tuntunan dari hawa nafsunya, bukan berdasarkan pengetahuan agama yang sudah ada di kepalanya. Nah, ini kelompok pertama, yaitu yang menjadikan ilmu agama itu sebatas kumpulan pengetahuan di memori kepalanya tanpa pengamalan. Untuk kelompok ini di sini ya penulisnya memasukkan hadis tentang seseorang yang dilemparkan ke dalam neraka, kemudian berjalan berputar gitunya, seperti mengitari sesuatu lah. Di sini digambarkannya kan seperti keledai yang sedang menjalankan mesin penggiling. Ini di dalam neraka ya, ada seseorang yang dilemparkan di dalam neraka lalu berjalan berputar gitu, seperti mengitari sesuatu dengan usus terburai, lalu dikerumuni oleh penghuni neraka yang lain dan ditanyakan, kenapa kamu ada di sini? Dulu kan kamu yang suka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, orang itu menjawab, dulu saya memerintahkan kebaikan tapi saya sendiri tidak melakukan. Saya mencegah kemungkaran tapi saya sendiri melakukan. Nah, berarti ilmu agama hanya dijadikan, ilmu agama itu hanya dijadikan kumpulan pengetahuan di memori kepalanya tanpa pengamalan. Itu kelompok pertama. Tapi ini juga kan bukan hanya untuk para ustadz kan.
Siapapun sama pokoknya. Nah, kalau terkhusus lah gitunya Ustadz Kiai Ajengan mah ya gitu, karena mereka kan yang mendalami gitunya, mempelajari mendalami ilmu agama, sehingga kumpulan pengetahuan di kepalanya itu wah segudang seabrek banyak lah, apa sih yang dia nggak tahu lah gitu seolah-olah, tapi pengamalan nggak ada atau sangat minim mungkin lah ya. Nah, kemudian kelompok kedua, ini kan yang mendalami, yang mempelajari, mendalami, sama dengan yang pertama itu yang banyak ilmu pengetahuan di memori kepalanya, pengamalannya ada. Nah, ini kan jadi agak bedanya dengan yang pertama tadi. Pengamalannya ada, tapi nah yang kelompok kedua ini, mereka ini tidak membersihkan penyakit hati. Nah, sehingga disebutnya kan ini penyakit hatinya. Mereka ini tidak membersihkan penyakit hati. Ilmu agama jadi pengetahuan di kepala, sementara yang ada di hatinya ini dia tidak membersihkan penyakit hati. Berarti di dalam hatinya ini banyak penyakit. Padahal yang diamalkan oleh seseorang itu adalah perintah dari dalam hati. Seperti yang Rasulullah sabdakan, innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung kepada niat. Niat adanya di mana? Niat adanya di dalam hati. Ilmu agamanya di kepala. Jadi waktu diamalkan mah bukan yang berasal dari ilmu agama, apa yang ada di dalam hati, penyakit hati. Nah, kalau ini ada juga pengamalan. Nah, kalau ini berarti jadi apa namanya? Semacam gitu aja. Seolah-olah yang diamalkannya itu jadi silih berganti. Kadang-kadang dari agama, kadang-kadang penyakit hati, karena penyakit hatinya tidak dibersihkan. Karena yang kedua ini beda dengan kelompok pertama tadi. Kalau yang kelompok kedua ini ada pengamalan, tapi tidak membersihkan penyakit hati. Nah, sehingga amal yang keluarnya itu semacam itu bergantian. Amal mengamalkan ilmu agamanya ada, mengamalkan penyakit hatinya ada. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, yang gururnya ahli ilmu adalah, kalau yang tadi hanya sebatas apa namanya, yang pertama itu sebatas jadi pengetahuan, sebatas kalau bicara iya gitu ya, karena kan pengetahuannya ada. Jadi kalau bicara bagus lah, mantep lah gitu, karena ada pengetahuannya. Tapi tanpa pengamalan. Nah, kemudian karena kalau yang ketiga nih ya, sama tentunya yaitu orang yang terutamanya orang yang mendalami, orang yang mempelajari, mendalami ilmu agama. Bahkan kalau yang ini semacam apa namanya, kalau disebut penjurusan gitu di dalam dunia perkuliahan mah, kalau jurusan akhlak loh ya mah, jurusan akhlak lah gitunya si orang ini gitu, jurusan akhlak, sehingga sering bicara hal-hal yang berkaitan gitu dengan hati, misalnya soal takut kepada Allah, soal bersyukur, soal tawakal. Nah, hal-hal seperti itulah ya. Dan tapi dia merasa gitu ya, ini nih gurunya di sini, dia merasa dengan seperti itu bahwa dirinya itu sudah bersih dari penyakit hati. Ya, dengan seperti itu dia merasa bahwa dirinya itu sudah merasa bersih dari penyakit hati. Nah, padahal nih, ketika ada orang lain lahnya, ketika ada orang lain yang ternyata orang lain ini lebih berilmu, lebih berakhlak, sebutannya mungkinnya lebih berilmu, lebih berakhlak dari dirinya, muncullah di dalam dirinya ini rasa hasut.
agak aneh sebetulnya dia. Orang yang seperti ini, tapi ketika mengetahui ada orang lain yang lebih baik, yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih baik, katakanlah lebih baik akhlaknya, muncullah di dalam hatinya itu rasa hasut kepada orang tersebut. Nah, ternyata gitu ya. Ternyata memangnya orang yang ketiga ini dia ternyata tidak bersih gitu sebetulnya. Hatinya berarti ada di dalam hatinya. Ternyata hatinya itu tidak bersih dari keinginan untuk menjadi viral, alah, masyhur. Ternyata ada di dalam hatinya gitu. Bicaranya ya gitu soal apa namanya soal hati, soal akhlak, soal rasa takut kepada Allah, bersyukur, tawakal dan sebagainya. Tapi di dalam dirinya itu apa namanya terselip, mungkin lahnya terselip ada di dalam dirinya ternyata ini keinginan untuk apalah sebutnya, keinginan untuk masyhur, keinginan untuk terkenal, sehingga ketika dia mengetahui ada orang yang itu lebih tinggi ilmunya, lebih mulia akhlaknya, lebih terkenal dari dirinya, maka orang muncullah hasut di dalam dirinya kepada orang tersebut. Nah inilah yang ketiga yang seperti ini nih ya. Terutama orang yang mempelajari, mendalami ilmu agama, bahkan itulah menjurus kepada soal hati itu dalam urusan agamanya ini. Tapi ternyata di dalam hatinya itunya terselip keinginan, ingin masyhur, ingin dikenal. Akibatnya gitu kan, ketika ada yang ternyata lebih dari dirinya, maka tidak bisa ditahan, sebutnya tidak bisa ditahan, muncullah hasut dari dalam dirinya kepada orang yang dianggapnya lebih. Ya, bahkan kemudian ya dari rasa hasut inilahnya kemudian ya orang ini akan bicaranya, tindakannya, disebutnya orang ini akan bicaranya aneh, tindakannya aneh karena dorongan hasutnya, ingin orang lain jatuh dan dirinya yang kemudian naik. Ustadz loh, ini udah ya ahli ilmu itu udah. Ustadz yang seperti ini banyak. Ya, karena ya masalah nama di dalam dirinya itu terselip itu keinginan, ya kalau di sini disebutnya lihar sihim ala sum'ah, ingin namanya didengar, ingin namanya dikenal, ya itulah berarti di dalam dirinya itu ada keinginan gitunya, dirinya itu terkenal, dirinya itu termasyhur. Nah, padahal kan ke hal tersebut itu sudah penyakit hati. Ketika mendapati ada orang yang lebih, muncul hasut, itu juga sudah penyakit hati. Makanya di awal tadi itunya yang namanya tahzibul akhlak itu kan menumbuhkan dan memelihara akhlak. Yang dimaksud adalah al-akhlakul karimah. Di mana al-akhlakul karimah ini adalah sesuatu yang sudah menjadi apa namanya bentuk warna dari diri seseorang, dan hal itu berasal dari ajaran Islam. Itulah pintu surga, yaitu berakhlakul karimah. Nah ternyata kalau ini yang tadinya bahkan gitulah untuk seorang kiai, ajengan, ustadz dan sebutan yang lainnya lah gitunya, tetap saja masih bisa kena ini oleh penyakit hati. Ada tiga lahnya ini yang kemarin ya, gururnya ahli ilmu. Mungkin kalau yang pertama yang paling banyak yang pertama yang paling banyak ternyata ilmu agama itu hanya dijadikan pengetahuan. Jadi hanya dijadikan
sekumpulan gitulah pengetahuan di memori kepalanya. Sementara pengamalan ini kan gurur. Gurur itu kan merasa nyaman ketika mengamalkan sesuatu yang berasal dari hawa nafsunya, bukan dari ilmunya berarti. Nah itulah, hanya tidak usah diulang lagi nih. Nah, sekarang yang berikutnya nih, gururnya ahli ibadah. Gurur adalah gurur tetap. Definisinya gururnya ahli ibadah. Ahli ibadah tapi tertipu kan? Ya ahli ibadah tapi tertipu. Dengan definisi apa? Ibadah maksudnya mungkin maksudnya ibadah yang diamalkannya itu adalah amalan yang ini ibadah sebetulnya, tapi bukan taat. Aneh itu kan, yang dilakukannya itu ibadah tapi jatuhnya ini bukan ketaatan, karena ibadah yang dilakukannya itu mengikuti hawa nafsu. Ini kan tidak lepas dari definisinya, bahwa gurur itu kan definisinya adalah mengamalkan apa yang berasal dari hawa nafsunya, dan rasa nyaman, rasa nikmat lah yang kemudian muncul. Ya beragam. Kalau tadi kan gururnya ahli ilmu kan demikian. Coba sekali lagi lah yang tadinya. Gururnya ahli ilmu yang pertama yaitu yang mempelajari, mendalami ilmu agama sampai banyak pengetahuan agama di memori kepalanya yang diamalkan. Ya definisi gurur kan mengikuti hawa nafsu. Kalau soal pengamalan tapi rasa nyaman yang ada. Aneh kan? Aneh karena mengamalkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, sementara menurut dalil yang ada di kepalanya itu salah, tapi rasa nyaman. Tapi rasa nyaman itu yang muncul. Kenapa bisa demikian? Setan ternyata yang berada di balik layar. Setan nih yang berada di belakang layarnya. Kenapa orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dalil yang sudah dia tahu, tapi rasa nyaman yang muncul? Kembali ke yang tadi, bahwa orang yang kena oleh gurur adalah orang yang manit takhoza hawa koidan. Ya, orang yang kena gurur itu orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuntunannya, wasyaitona dalilan, dan setan sebagai dalilnya. Eta berarti setan nih yang ada di balik layar. Kenapa orang bisa seperti itu? Orang yang punya pengetahuan agama di kepalanya gitu ya, tapi ketika melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, justru rasa nyaman, rasa nikmat, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Nah, setanlah yang membuatkan dalilnya sebagai pembenaran. Nah, gitu kan ya yang kemarin gitu ya. Setan yang membuatkan dalilnya. Setan yang membuatkan dalilnya seolah-olah apa yang dilakukannya itu benar. Padahal padahal kan hati kecilnya tidak bisa dibohongi bahwa itu adalah salah. Ya, hati kecilnya tidak bisa dibohongi bahwa itu salah. Karena melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu itu sesuatu yang salah. Karena yang benar itu kalau melakukan sesuatu itu berdasarkan atau berlandaskan ajaran Islam, baru benar. Sebut ada setan teh aja goan atuh sok lah dar aman ke dalil mah nanti saya beri alasan mah hayang alasan aku mah. Itu setan yang membuatkan alasannya sehingga merasa benar, itu kan jadinya kan merasa benar.
padahal sedang melakukan sesuatu yang berasal dari hawa nafsunya. Nah ini juga sama nih, keinginan terkenal itu merasa tidak salah karena ya setan lah nanti yang akan membuatkan dalilnya. Setannya yang ada di balik panggung itu. Setan yang berada di balik layar gitu ya. Sampai kan seperti itunya. Ketika seseorang beramal atau melakukan sesuatu mengikuti hawa nafsunya itu tidak merasa berdosa, tidak merasa salah, bahkan rasa nyaman, rasa bahagia dan nikmat yang ada. Padahal banyaknya di dalam ayat Al-Qur'an yang setan itu kemudian lah mengatakan, nah atuh bet itu menjadi orang wah, nah atuh bet daek wae, nah atuh bet tuturkeun, moga saya lepas tangan itu dari kamu. Bahkan ada setan yang mengatakan begini, saya nggak ikut campur. Ari geus cilaka mah jelema kitu tah setan teh. Kalau manusia sudah celaka, setan akan mengatakan, saya lepas tangan, saya tidak ikut campur, saya takut kepada Allah. Tinggal jelemana si eta sugan teh balik. Nu salah manaha atuh setan buat dipercaya. Kenapa setan dipercaya? Kenapa setan diikuti? Karena banyak sekali ayat kan yang mengatakan inna syaitona lakum aduun mubin, banyak tak berulang-ulang, artinya ya Allah menyampaikan, mengingatkan sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Bahkan musuh terbesar bagi manusia itu adalah setan. Nah, itu dipercaya wae setan teh dituturkeun. Disebutnya dipercaya, dituturkan, bahkan disebutnya ditaati. Salahnya manusia itu adalah taat kepada setan. Kenapa setan itu ditaati, diikuti? Setelah nyatanya manusia celaka, setan akan mengatakan, saya lepas tangan, saya berlepas diri dari orang itu, kamu tanggung jawab sendiri, saya takut kepada Allah. Cek si wawalakta, cek si setan gitu. Emang setan mau gitu nanti saya yang bertanggung jawab karena saya yang memerintah, karena saya yang mengajak. Malah ya setan sih gak gitu. Setan akan mengatakan tanggung jawab sendiri. Saya berlepas diri, saya lepas tangan itu dari kamu karena saya takut kepada Allah, nyebutnya gitu tadi satu ayat setan mengatakan demikian. Jadi ini pas nih ya kalau nih sebutannya gitu ya, penyakit hati yang ini disebutnya gurur, tertipu, karena yang mengikuti setan itu pasti tertipu. Pasti ada peran setannya dalam penyakit hati yang ini nih ya. Itu yang tadi kan yang orang yang kena oleh al-gurur adalah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuntunan hidupnya dan setan sebagai dalilnya. Nah, yang dimaksud setan sebagai dalilnya itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang mengikuti hawa nafsunya, setan akan memberikan dalil sebagai pembenaran sehingga orang itu tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Justru sebaliknya, rasa nyaman, bahagia, nikmat, tapi cekak suri-surian, padahal sedang melakukan sesuatu mengikuti hawa nafsunya. Kalau malah contoh menukar itu tuh, nikmat karena gitu teh. Nah, sekarang gururnya ahli ibadah, hanya kembali ke sini nih. Gururnya ahli ibadah. Gurur adalah gurur. Meskipun ini yang dilakukannya ibadah, tetap saja dengan definisi yang sama. Dengan kondisi yang sama. Bahwa orang yang kena gurur itu adalah orang yang seperti tadinya mengikuti hawa nafsu, setan yang yang memberi dalilnya. Nah, kalau ini terkaitnya dengan ibadah. Orang yang celaka itu orang yang celaka karena ibadah.
padahal melakukan, artinya orang celaka padahal beribadah, padahal melakukan, di mana seharusnya itu kan, seharusnya setiap ibadah yang dilakukan itu gitulah, setiap ibadah yang dilakukan itu merupakan apa namanya, itu merupakan bukti gitu. Itu setiap ibadah yang dilakukan itu seharusnya merupakan bukti ketaatannya kepada Allah, sehingga Allah memberi pahala pasti. Tapi ini kan malah gurur mah dosa, kalau aku mah gurur gitunya. Orang itu merasa nyaman, tetap definisinya sama dengan ibadah yang dilakukannya. Tapi yang namanya gurur itu kan yang dilakukannya itu berdasarkan hawa nafsu. Yang dilakukan ibadah tapi dasarnya al-hawa, bukan ketaatan kepada Allah. Artinya kan dari yang diamalkannya itu tidak akan membuahkan pahala, malah ya dosa. Jadi dosa nih ya, karena melakukan ibadah tapi landasannya bukan ketaatan. Ibadahnya itu berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan dirinya asal hayang jeung resep we demi gaweana ge. Mun keur hayang pigawe, mun keur mu henteu. Jadi waktu melakukannya itu karena bukan taat, tapi ideal hawa nih ya. Naon ya sebutannya nyaker hayang we jeung resep. Mun keur teu hayang, mun teu resep tidak melakukan. Jadi bukan ketaatan. Oh mau contoh lagi masih garanya. Contohnya dulu para sahabat itunya, para sahabat itu kan diperintah oleh Allah untuk berperang. Coba kalau ikut hawa nafsu, emang aya nu resep karena perang? Emang hayang perang? Tapi mereka melakukan bahkan dengan antusias, dengan bersemangat. Artinya ini jelas nih ya. Di kalau contoh ini saya kira sangat jelas ya. Mereka pergi berperang dengan resiko. Ya resikonya, perang ada resikonya. Kalaupun tidak meninggal, pastilah banyak luka gitunya, bekas senjata. Bahkan banyak juga kan yang kemudian sampai bahasanya meregang nyawanya. Sampai meregang nyawa, sampai mati, sampai gugur di medan perang. Nah, tapi mereka berangkat justru dengan antusias, penuh semangat. Apa ini karena hayang jeung resep perang moal aya sahabat nu hayang perang teh, dalam arti bukan ketaatannya. Hawa nafsunya itu, perang itu berdasarkan hawa nafsunya, gak akan ada. Tapi semuanya pergi berperang dengan itulah ketaatan. Ya itulah ketaatan murni karena Allah memerintah dan saya taat. Justru kalau mengikuti hawa nafsu, mal ayo daek moal perang teh. Mikirna teh wah perang silih kadek kan disebut perang dengan resiko terberat, mungkin sebutnya dengan resiko terberat, kehilangan nyawa. Tapi karena ketaatan, itu yang dilakukannya itu karena ketaatan, bukan karena hawa nafsunya. Nah di dalam Al-Quran misalnya nih ya, ayat ini kan populer. Ayat iya mah kalau kumaha pasti ini masalahnya. Yaitu ayat yang fawailul lil musallin. Secara garis besar saja ya kita ambil dari sini substansinya, akhirnya ambil fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Emang sholat itu apa? Sholat itu kan jelas ibadah kan. Sholat itu jelas-jelas itulah, sholat itu adalah ibadah. Kalau yang betul-betul melaksanakan sholatnya karena ketaatan, karena sholat ini kan perintah dari Allah.
Nah, kenapa ada orang yang fawailul lil musholin, celakalah bagi orang yang sholat. Masuk berarti ke dalam sholat itu unsur al-hawa, unsur dari dalam dirinya, bukan murni ketaatan. Mestinya ya ketika melakukan mengerjakan sholat itunya. Kenapa melakukan sholat ini betul-betul menjadi 100% ini karena taat, bukan karena yang lain. Nah, kalau celaka ya orang yang sholat bagaimana? Tak iya tatah ke dalam sholat itu masuklah unsur al-hawa, masuklah unsur dari dalam dirinya sehingga bukan lagi murni ketaatan. Ada yang betul-betul bahkannya ketaatannya jadi nol gitu. Jadi yang dilakukannya sholat misalnya, yang dilakukannya sholat, tapi ketaatan kepada Allahnya nol, bukan sama sekali, bukan ketaatan. Misalnya yang demikian itu orang yang ria. Kenapa dia melakukan? Ria itu kan melakukan ibadah, kurang lebih definisi demikian. Ria itu melakukan ibadah, karena kalau bukan ibadah nggak ada ria. Ria ini urusannya dengan ibadah. Melakukan ibadah karena ingin mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Taat kepada Allahnya ada nggak kalau demikian? Melakukan ibadah karena ingin mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Ini kan nol, berarti kan ketaatannya. Bukan karena Allah, bukan karena taat kepada Allah. Tapi melakukannya itu karena ingin mengharapkan itulah keuntungan dari sesama manusia. Nah, orang yang ria pasti gurur. Orang yang ria pasti gurur, dia tertipu itu dengan ibadah yang dilakukannya. Dan nanti di sini juga adanya dia ini seolah-olah perang batin, muncul orang mah. Perang batinnya di dalam dirinya itu perang batin. Justru orang yang ria sholatnya lebih mantap daripada yang taat. Oh, sholatnya ria wah lebih mantap lah pokoknya mah. Lebih serius, lebih mantap sampai orang melihat, wah hebat pisan sholatna. Kersorangan betul gitu. Ketika sendirian, ketika tidak ria, sholatnya tidak seperti itu. Tapi ketika ria, ngangkat lengan lagi, sigana tuh ruku tuh lila sampai orang melihat, wah ini orang ini sholatnya luar biasa. Nah, ari kersorangan, digebera tuh udah sholat tante. Ngan sakedeung sholat tante tereh angeus. Aneh gitunya itu. Mestinya kalau karena ketaatan kepada Allah itu kan, nah iya mungkinnya diantara yang hilang mungkinnya, yang hilang mungkin dari dalam dirinya itu muraqabah namanya kan ya. Kalau dalam kajian Dalilul Falihin ya sudah agak lama lewatnya muraqabah. Muraqabah itu adalah rasa yakin bahwa Allah memperhatikan. Nah itu mungkin yang hilang. Kalau itu hilang dari dalam dirinya, kenapa beralih jadi ingin diperhatikan sesama manusia? Kan beralih kan ya, beralih jadi ingin diperhatikan oleh sesama manusia dengan maksud dapat keuntungan dari sesama manusia. Jadi rasa diperhatikan oleh Allahnya mana? Kenapa jadi itunya, kenapa jadi berubah jadi merasa ingin itu, padahal batur teh hari-hari ingin diperhatikan oleh manusia dengan maksud, padahal batur mah teu ningali rugi kikituan teh, dapat keuntungan enggak, dosa puguh. Eta mungkin ya salah satunya gitu. Kalau ria mah hilang, tadi disebutnya muraqabah. Muraqabah itu adalah rasa di dalam dirinya yakin bahwa Allah memperhatikan.
Nah kalau rasa itu hadir gitunya ketika melakukan ibadah, nggak akan ada ria. Apalagi dilandasi dengan saya melakukan ini karena taat kepada Allah. Manusia mau tahu mau enggak, mau memperhatikan mau enggak, peduli amat dengan manusia, kan manusia demikian. Karena saya melakukan ini hanya taat kepada Allah, bukan karena sesama manusia. Nah, kembali lagi ke tadinya ayatnya itu sudah jelas menunjukkan wah, ini pasti gurur nih kalau seperti itu. Fawailun lil musholin. Kenapa mengerjakan sholat tapi malah celaka? Ini pasti ada yang salah. Ya pasti ada yang salah. Tapi kesalahannya bukan hanya satu macam, bisa beragam. Nah tadi yang ria malah celaka dengan sholatnya. Ya orang yang ria kan malah celaka dengan sholatnya. Atau punya artinya bukan hanya satu penyebabnya, bukan hanya ria, banyak lah. Ternyata ini ya kalau apa namanya, kalau kita perhatikan lagi ya, ini kan penyakit hati nomor 12. Penyebabnya karena ria. Kita lihat lagi penyakit hati dari nomor 1. Nomor 1 penyakit hati itu adalah kufur. Karena kalau kufurnya orang kafir, agamanya bukan Islam, bukan itu yang saya maksud, tapi kufurnya orang Islam. Yang dimana itu kan kufurnya orang Islam itu, kalau orang kafir kan, orang kafir yang agamanya bukan Islam, mereka itu kan menolak seluruhnya. Yang menolak gitu, menolak, mengingkari. Nah kalau orang Islam itu kan tidak menolak, mengingkari agama Islam, dia terima agama Islam lalu dianut, makanya menjadi beragama Islam, menjadi seorang muslim. Tapi dia ini menganggap enteng urusan agama, menganggap enteng urusan sholat. Berarti menganggap enteng urusan agama artinya segala sesuatu yang ada di dalam agama ini nggak ada yang ditanggapi serius. Semuanya dianggap enteng, dianggap remeh, disepelekan. Nah inilah kufurnya orang Islam. Nah kalau orang yang seperti ini kemudian sholat, kira-kira sholatnya seperti apa? Ya, sholatnya sudah dianggap remeh, dianggap enteng, asal saja mengerjakannya, wailun lagi kena. Kemudian nomor 2 nih, penyakit hati nomor 2, bodoh. Bagaimana sih sholatnya orang yang bodoh? Dalam artinya bodoh di sini dia tidak punya ilmu, berarti tidak punya ilmu sholat yang benar itu seperti apa. Bukan hanya soal kaifiatnya, ya segala hal pokoknya yang berkaitan dengan sholat kan sudah jelas ada ilmunya. Nah kalau orang yang bodoh, orang yang tidak tahu itu ilmu tentang sholat, ketika mengerjakan dia tidak tahu ilmunya, pasti salah. Kalau saya suka menggambarkan seperti anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya ke masjid lalu sholat berjamaah. Anak-anak juga bisa. Dia melihat berdiri, kemudian angkat tangan, kemudian ruku, katakanlah, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian duduk. Anak itu mengikuti, benar nggak sholatnya? Mana ada, itu mana ada sholat si anak itu benar, karena dia kan tidak tahu ilmunya, dia hanya mengikuti apa yang dia lihat. Ngangkat lengan lagi aneh, ruku lagi aneh, jeung sholat lagi bari hayu helu wakliuk. Mestinya kan di dalam sholat itu ada bacaan, si anak ini malah ngomong sendiri, bukan percobaan sholat. Contoh lah, sholatnya mengerjakan, tapi kan si anak ini belum punya ilmunya tentang sholat. Ya seperti itulah sholatnya. Dan itu berlangsung sampai tua. Dan itu berlangsung, itu terjadi nepi ka aki-aki ini sholat teh nu baheula teh we nu basa keur budak teh.
Karena kemudian kan dia tidak mempelajari ilmunya. Sholatnya sudah dikerjakan sejak anak-anak, tapi seperti itulah sholat yang dilakukannya, dia hanya ikut-ikutan, mulai tahunya dari sana. Itu sholatnya ketika diajak orang tuanya ke masjid, dia ikut. Setelah diperintah sendiri oleh orang tuanya sholat, bisa entah budaknya sholat sorangan, tapi bener gak sih sholatnya? Wah, pasti gak akan benar. Nah, tapi kalau sekarang gitu ya, bagaimana sih gururnya? Nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa, nyaman. Sholat juga gitu, gak? Nyaman saja ya ketika mengerjakan sholat seperti itu. Andai kalau ditanya, apa benar mengangkat tangan dalam sholat itu seperti itu? Mana bisa jawab? Paling oke gitu, duka tuhnya. Paling jawab gitu. Bener gitu ngangkat tangan di sholatnya sih gitu ya, seperti yang dia lakukan lah gitunya. Orang itu sholat mengangkat tangan kemudian meletakkan tangan ruku, bener nggak ruku itu seperti itu menurut ilmunya? Mau bisa nggak jawab, mual kalau aku mahal gitu. Tapi kan sholatnya terus dikerjakan. Tak gurur artinya setiap kali sholat dia merasa nyaman-nyaman saja sholat seperti itu. Hari ditanya udah paling gitu kan jawaban tuh. Bener suku gitu berdasarkan ilmu. Duka artinya duka artinya ada berima di piwarang pun bojo. Paling kejawab mau jauh itu apa? Engke dihisab ku Allah gerek kejawab gitu. Kan dihisab itu ditanya, jadi dihisab di apa namanya, dimintai tanggung jawab, diadili, disebut dihisab, ditanya pasti oleh Allah. Mengapa begini, mengapa begitu? Rek nggak jawab naon. Ya nggak sih, lebih pek atau jawab dihisab gua Allah. Kenapa kamu sholatnya seperti ini? Duka atunya. Ini mau dipiparang pun bojo, nggak sih akan neraka sih. Duka artinya di piwarang pun bojo, mana si pemajikan mana dua klik pada usaha ada dihisab persorangan. Nah kurang lebih demikian nih ya, apa namanya, ibadah yang gurur, apa namanya, tetap saja dengan definisi yang sama, beribadah tapi ibadahnya bukan berdasarkan ilmu, ibadahnya itu berdasarkan al-hawa. Alah, ini di penyakit hati nomor berapa, nomor 8 kalau nggak salah, Ittibaul Hawa judulnya, secara khususnya Ittibaul Hawa ya, itu nomor 8-nya. Sebetulnya hanya ada dua nih ya. Kalau dalam Ittibaul Hawa di sana dibahas gitu, sebetulnya hanya ada dua. Apa yang dilakukan oleh seseorang itu landasannya hanya ada dua, al-haq dan al-hawa, nggak ada lagi. Kalau al-haq itu apa yang dari Allah, kalau al-hawa itu dari selain Allah, bukan hanya dirinya. Kalau al-haq itu yang dari Allah, kalau al-hawa itu dari selain Allah. Selain Allah itu adalah kalau bagi seseorang itu bisa dirinya, bisa orang tuanya, bisa keluarganya, bisa lingkungannya, bisa atasannya, pokoknya bukan yang dari Allah. Ya landasan ya, sekali lagi ya, landasan amal itu seseorang bagi manusia itu hanya ada dua, al-haq dan al-hawa. Nah kalau yang sekarang ininya, karena ini gururnya ahli ibadah, semestinya kalau ibadah itu kan apa yang berasal dari Allah. Tapi ini yang dilakukannya malah bukan yang dari Allah. Yang barusan contohnya saya kira gampang ya. Kalau ada misalnya kamu mengangkat tangan waktu sholat seperti itu, apa seperti itu dari Allahnya?
Bukan. Dari mana tuh? Al-hawa berarti. Ya al-hawa mah tadi eta merek misalnya si anak kecil tadinya angkat tangan, mengangkat tangan, pek kitu. Budak eta teh nepi ka gede nepi ka kolot ngangkat leungeunna teh. Dari mana dia mendapatkannya? Dari orang lain kan ketika ikut berjamaah. Dan rukunya, sujudnya lah dan sebagainya. Berarti itu landasannya, kaifiatnya sih kalau yang barusan. Landasan kaifiatnya itu adalah al-hawa, bukan al-haq, bukan yang dari Allah. Kalau yang dari Allah itu adalah, kalau yang dari Allah itulah yang berasal dari Rasulullah SAW. Karena kaifiat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bukan dari dirinya. Kalau dari dirinya al-hawa namanya, meskipun Nabi. Meskipun Nabi apabila itu dari dirinya al-hawa berarti. Karena kalau al-haq itu yang dari Allah. Yang ternyata itu kan kaifiat, khusus kaifiat misalnya. Kaifiat sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dari Allah, bukan dari dirinya. Contoh ini ya saya kira mudah nih, contoh ini nih. Dalam diri ya ini al-hawa dan al-haq nih ya. Dalam diri Rasulullah SAW ada keinginan. Ya berarti kan dari diri sendiri ada keinginan. Dalam diri Rasulullah SAW ada keinginan kiblat dipindahkan. Karena sebelum pertama kali ya sholat itu diadakan, disyariatkan, ditetapkan oleh Allah, kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ya sholatlah ke Masjidil Aqsa karena Allah memerintahkan, Allah menetapkan ke Masjidil Aqsa kiblatnya. Kemudian muncul di dalam diri Rasulullah SAW keinginan kiblat itu pindah ke Masjidil Haram. Kalau Rasulullah SAW boleh mengikuti, katakanlahnya boleh mengikuti apa yang datang dari dirinya, Rasulullah sudah pindah ke kiblat, kiblat itu sudah dipindahkan arahnya ke Masjidil Haram. Nah, ternyata keinginan itu semakin hari semakin besar gitunya, keinginan kiblat itu pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu semakin besar keinginannya. Sampai itu Rasulullah SAW. Nah tapi ini berarti inilah yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait keinginan pindah kiblat. Rasulullah SAW hanya bisa berharap Allah segera menurunkan wahyu yang memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Hanya itu yang bisa dilakukan. Nggak bisa Rasulullah langsung melakukannya sendiri. Yang kemudian turunlah ayat yang memindahkan kiblat. Nah berarti hakikatnya yang memindahkan kiblat itu Allah. Rasulullah SAW itu barulah memindahkan kiblat ke Masjidil Haram itu setelah Allah yang memindahkannya. Nah ini nih contoh jelasnya, seorang nabi pun menetapkan sesuatu, melakukan sesuatu berdasarkan yang dari dirinya, tetap saja itu al-hawa dan itu salah. Andai lah gitunya, andai Rasulullah itu punya keinginan kiblat itu pindah ke Masjidil Haram. Alasannya Rasulullah SAW menurut pribadinya ingin kiblat ke Masjidil Haram itu karena Masjidil Haram itu yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Waktu Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj dulu Pak ya. Isra Mi'raj itu kan awal disyariatkannya sholat itu kan pada peristiwa Isra Mi'raj. Berarti kan sholat ini ada setelah Isra Mi'raj ini kan, karena diwajibkannya sholat itu waktu Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj ini ada kewajiban sholat, dilaksanakanlah Isra Mi'raj ini waktu Rasulullah masih di Mekah. Sementara keinginan pindah kiblat itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah.
Berarti kan sudah cukup lama melaksanakan sholat itu dengan kiblat ke Masjidil Aqsa. Waktu Isra Mi'raj, ini waktu Isra Mi'raj nih ya. Rasul itu kan Mi'raj itu artinya dibawa naiknya ke langit. Di langit pertama bertemu Nabi ini, di langit kedua Nabi ini. Kalau nggak salah di langit keberapa ya? Rasulullah SAW itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika bertemu dengan nabi-nabi yang disebutnya di dalam hadis itu, di lapis langit sekian bertemu Nabi siapa, langit sekian Nabi siapa, Nabi Musa, Nabi Isa. Ketika Rasulullah sampai ke lapisan langit yang di sana ada Nabi Isa itu ya, Nabi Isa menyambut kedatangan. Selamat datang wahai saudaraku dan Nabi yang soleh. Nabi Musa mengatakan demikian. Selamat datang wahai saudaraku dan Nabi yang soleh. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan selamat datang anakku. Bukan saudaraku, ini sambutannya sambutan nih. Sambutan seolah-olah ini sambutan sih sebetulnya, karena kan mereka menyambut, tapi Nabi Ibrahim mengatakannya selamat datang wahai anakku dan Nabi yang soleh. Dan makanya Rasul sering menyebut bapakku lah ke Nabi Ibrahim, menyebutnya bapakku ke Nabi Ibrahim. Entah gitunya dengan ini kan di Isra Mi'raj, berarti kan sholatnya belum. Tapi begitu sholat dilaksanakan, nah Allah menetapkan masjid kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Nah yang kemudian Rasulullah terpikir, ini yang membangun Ka'bah itu kan Nabi Ibrahim. Nah Rasulullah punya keinginan, nyata ka bapak kan Nabi Ibrahim. Pindah meninggi hayang pindah kiblatnya ke Masjidil Haram, karena yang membangun Ka'bah itu adalah bapaknya gitu, Nabi Ibrahim. Tapi nah ini nggak boleh ada al-hawa dalam urusan ibadah. Rasulullah tidak serta-merta pindah, menurut saya lebih baik ke Masjidil Haram daripada ke Masjidil Aqsa. Nggak bisa. Ini urusan ibadah, berarti sepenuhnya Allah yang menetapkan. Nah kembali ke yang tadinya bisa dijadikan sebagai dasar lah ya. Kenapa ada ayat seperti itu? Kenapa ada ayat fawailul lil musallin? Bukankah sholat itu amalan ketaatan? Bukankah sholat itu ibadah? Kenapa melaksanakan ibadah tapi malah wailun, celaka neraka? Kenapa? Karena ayat ini kan berarti sebutan wailun, celakalah, masuk neraka. Siapa? Lil musallin, orang yang mengerjakan sholat. Yang lebih umum nih di surat Al-Ghasyiyah. Yang lebih umum di surat Al-Ghasyiyah, masih di awal. Wujuhu yauma izin khasyiah. Nanti pada hari kiamat atau di akhirat itu akan ada orang-orang lah gitunya, manusia yang tertunduk lesu. Wujuh yaumaidzin khasyiah itu tertunduk lesu. Lesu tidak bergairah. Tertunduk lesu dengan apa namanya campur aduk gitulah. Tertunduk lesu, ada ketakutannya, ada penyesalannya. Siapa sih mereka? Orang yang seperti apa? Amilatun nasibah. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Ini ya ayat ini demikiannya. Nanti di akhirat itu akan ada orang-orang yang seperti ini. Itu tertunduk lesu karena itu malu, takut dan sebagainya lah, campur aduk pastinya. Siapa sih mereka? Orang yang seperti apa? Amilatun nasibah. Ayat berikutnya akan lanjutannya. Amilatun nasibah. Orang-orang yang beramal ketika di dunia. Nasibah bahkan sampai
kelelahan, kepayahan. Artinya bukan tidak beramal, bukan sedikit amalnya. Orang ini orang yang amilatun nasibah, beramal bahkan sampai ngecoprak. Alah, cek Sunda mau pikir ripuh. Kenapa? Beramal ripuh nanti karena beramal, bukan tidak beramal. Tapi kenapa celaka? Tapi kenapa malah hasilnya itu dia tertunduk lesu? Padahal kan banyak beramal, mestinya optimis kan? Mestinya optimis itu bahwa wah di catatannya juga ada amalnya itu sangat banyak bahkan sampai kelelahan kepayahan bukan bukan kurang apalagi tidak beramal. Di antara nih penjelasannya ya di dalam beberapa kitab tafsir tentang ayat yang tadinya kenapa sampai seperti itu hasilnya. Padahal dia ini amilatun nasibah, banyak beramal bahkan sampai kelelahan. Kira ingat kan itunya redaksi nih di dalam salah satu tafsir. Innahum kanu ya'maluna fid dunya amalan kasiron. Innahum kanu fid dunya innahum kanu ya'maluna fid dunya amalan kasiron. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika di dunianya itu banyak beramal. Walakin itunya akan tetapi ittaba'a ahwa'ahum tah kitu pisan ieu tah gurur akan tetapi amalnya itu mengikuti al hawa. Lamun contoh tadi teh mah alus keneh ka Masjidil Haram jol ka Masjidil Haram ngiblat teh salat teh padahal belum ada perintahnya. Tah seolah-olah kitu ada alus keneh ka dieu keukeuh kitu teh. Ada alus keneh ka dieu ngiblat teh ka Masjidil Haram kan Masjidil Haram mah alasan mah setan tah nu mere alasan teh. Itu setan yang memberi alasan seolah-olah yang dilakukannya itu benar. Nah itu gambaran lah kurang lebih sama gitu. Karena sebetulnya itu bukan yang dari Allah, bukan al-haq, bukan ketaatan jadinya. Pantaslah kalau sholat yang dilakukannya. Tapi karena urusan kiblatnya mengikuti al-hawa, saya lebih suka, lebih baik ke Masjidil Haram. Padahal ketentuannya ke Masjidil Aqsa. Kan dengan sholatnya ini kan jadi celaka. Dan sebagainya lah pokoknya mah gambarannya kurang lebih demikian. Kenapa masuk unsur al-hawa? Karena ini kan celakanya ahli ibadah nih ya. Celakanya orang-orang yang beribadah. Ini kan tentang gurur. Gururnya ahli ibadah di judulnya nih ya. Berarti ke dalam ibadahnya itu masuk unsur al-hawa. Sesuai dengan definisinya kan. Yang disebut gurur itu adalah nyamannya rasa ketika mengikuti al-hawa. Berarti ke dalam ibadahnya ini masuk unsur al-hawa. Berarti bukan lagi ketaatan. Ya pantaslah meskipun sholat yang dilakukannya wailun. Pantaslah kalau hasilnya bukan kurang apalagi tidak beramal. Amalnya sangat banyak mencuk orang mau sebar kontainer dah. Kan itu lain dipanggul gitu ketika mau diperiksa, dihisab, diperiksa oleh Allah itu mana amalnya bukan dipikul hanya 1-2 karung pasukan seberapa kontainer deh. Tapi ketika diperiksa ada di mana sih kadang mau runtah bener runtah wongkol nggak ada yang benar. Ya inilah akibatnya gitunya nih gururnya ahli ibadah. Tapi kan waktu di dunia waktu melaksanakannya nyaman weh. Merasa benar. Kan ini kita kan tidak keluar dari definisi ini ya. Bahwa yang namanya gurur itu adalah tidak merasa bersalah. Tidak merasa berdosa. Bahkan itu kan merasa nyaman, nikmat.
ketika melakukan sesuatu tadi dia mah sesuatu nanti yang berupa ibadah. Ketika melakukan sesuatu yang berdasarkan al-hawa, seharusnya kan, makanya tadinya seharusnya rasa nyaman, bahagia dan nikmat itu ketika melakukan sesuatu yang merupakan ketaatan, bukan yang berasal dari hawa nafsunya. Kan gitu definisinya. Sehingga orang yang kena gurur itu adalah orang yang ittakhozal hawa qaidan, menjadikan hawa nafsu sebagai tuntunannya, wasyaitona dalila, dan setan sebagai dalilnya. Nah, kalau ini ya urusannya urusan ibadah. Ibadah namanya mana lah, mau sholat, mau apalah gitunya. Pokoknya semua yang semestinya ini ibadah. Ibadah itu seharusnya sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Berarti kan harus dibersihkan dari dibersihkan gitunya, dibebaskan dari unsur al-hawa, apa yang dari dirinya, harus segala-galanya apa yang dari Allah, itu baru taat. Terus saya kira cukup nih ya gururnya ahli ibadah. Pokoknya dengan definisi yang sama, tapi ini amalannya berupa ya amalannya ibadahnya. Contohnya sholat gitu, yang paling jelas lah gitu, yang paling mudah. Contohnya sholat, malah ada ayat yang mengatakan demikian tadi, fawailun lil musholin. Banyak sih penyebabnya. Kenapa sampai wailun? Padahal sholat yang dilakukannya bisa jadi karena penyakit hati nomor 1. Karena orang ini memang menganggap remeh, menganggap enteng, menyepelekan sholat. Jadi sholatnya gitu benar. Pasti demikianlah kalau orang yang sudah menyepelekan urusan sholat. Malah benar sholat nage. Wailun berarti. Bisa jadi karena penyakit hati yang nomor 2. Karena bodoh. Ya karena tidak tahu ilmunya. Karena tidak tahu sholat yang benar seperti apa. Ketika mengerjakan sholat. Wailun. Tidak benar sholat nage. Bisa karena ria tadinya, bisa karena ria, bisa karena bid'ah, bisa karena taklid. Ini dari beberapa penyakit hati ya. Nomor 1 kan itu 1 kufur, 2 bodoh, 3 karena ingin terkenal. Ya, artinya sholatnya itu hanya supaya dirinya dikenal. Berarti bisa karena penyakit yang manapun. Bisa karena sholatnya itu karena takut dicela, atau karena ingin dipuji. Nah, itu nomor 4, nomor 5. Nomor 6 karena bid'ah, nomor 7 karena taklid, 4 itibaul hawa, 8 itibaul hawa, 9 ria. Udah kabeh atau jadi gurur teh. Kabeh jadi katipu salat nanti. Ada yang karena ujub kan. Ya karena ujub saya teh tinggali mun salat, saha anu bisa siga kieu. Tinggali salat saya mah. Ku HP dulu ya diupload. Soal ieu lah. Terus cukup tanya berarti apa namanya gururnya ahli ibadah. Sekali lagi lah, benang merahnya adalah gurur dengan definisi yang sama. Kalau gururnya ahli ibadah berarti yang dilakukannya itu adalah ibadah, tapi ibadahnya itu mengikuti al-hawa. Bukannya merasa salah, nyaman, pokoknya mah nyaman gitu, nikmat dengan hal seperti itu. Aduh, 2 lagi nih berarti nih gurur, ada 2 lagi nih. Berikutnya nih ya, setelah ini gururnya ahli ibadah, gururnya kaum tasawuf. Gururnya aliran sufi. Engkali kayuna lain. Kisi-kisi we ya. Berikutnya nanti ini nih judulnya gururul mutasawwifat. Tertipu. Ya, ada kan definisi yang sama ya pokoknya nama. Aliran sufi atau orang-orang tasawuf. Nah, nanti terakhir gururu ashabul mal, gururu ashabil mal, gururnya orang-orang kaya.
Nah, dengan harta lah berarti ya temannya gururnya itu gurur karena hartanya.